Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita nggak bikin konten mancing. Di konten kali ini kita mau ngajarin cara membersihkan ikan nila dengan baik, supaya kita tidak tertusuk durinya. Karena kalau tertusuk durinya itu sangat hati teman-teman. Yuk kita langsung aja praktekkan. Pertama-tama kita harus siapkan talenan, gunting, juga pisau, dan tidak lupa harus ada batu pisahan. Khawatirnya pisaunya tumpul. Dan kalau bisa teman-teman, saran saya menggunakan pisau yang lebih besar, juga gunting yang agak besar, karena dikhawatirkan ikan nilainya besar, siripnya pun keras. Kalau pakai gunting yang besar dan pisau yang besar pasti kuat. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi ikan nilanya. Pertama-tama kita asah dulu pisaunya, khawatirnya pisaunya tumpul. Ngasahnya tekniknya itu kalau yang sebelah kanan dorong ke kanan, kalau yang sebelah kiri tarik ke kiri, harus satu arah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu cara yang pertama. Cara yang pertama, ini kita ambil ikannya. Untuk ikan yang ukuran segini, ini durinya ya teman-teman ya. Nah ini yang sering nusuk, sering nusuk ke tangan. Jadi kita pakai gunting, ambil guntingnya. Kita gunting, pertama-tama kita gunting sirip yang atas dulu teman-teman. Biasanya kalau ukuran segini itu bisa pakai gunting-gunting kecil, karena siripnya nggak terlalu keras. Nah ini kita buang, kita siapin wadahnya jangan sampai keinjak. Oke, yang kedua sirip bawahnya itu juga tajam, itu kalau kena tangan aduhai itu. Nah kita gunting, nah ini agak keras nih. Makanya kenapa tadi saya bilang harus pakai gunting yang lebih besar, karena di sininya nih, di sirip-sirip ininya nih agak keras. Nah ini di belakang juga ada nih, lebih gede lagi, lebih tebal lagi. Ini kalau ikannya ukurannya gede, ini lebih keras lagi. Ini kita harus gunting semua, karena ini yang biasanya nusuk ke tangan kita teman-teman, kalau lagi membersihkan ikan. Nah, kalau udah kayak gini, kita ambil pisau, kita bersihkan sisiknya dulu yang rata ya teman-teman ya. Semua sisi-sisinya harus bersih dari sisik. Oke, begini teman-teman ya. Nah kita balik, lalu udah yang kanan kita balik ke yang kiri. Semua ya teman-teman ya, dipastiin semuanya harus bersih. Bagian bawah, bagian atas, kanan kiri. Nah sebelah-sebelah sirip sini nih, biasanya nih di sini yang agak susah nih. Bawah sini nih. Kalau udah kayak gini, udah bersih. Nah ini udah bersih nih semuanya. Kita siram dulu, kita cek dulu, kita pastiin siripnya, sisiknya sudah bersih. Nah ini cara yang pertama, kita langsung belah dari perut. Ini biasanya untuk ikan-ikan kecil bisa nih. Nah ini kita buang kotorannya, semua ya. Kita pastiin semuanya kena. Nah kita buang di wadahnya tadi. Oke, kalau udah kayak gini kita bersihin, pastiin dulu, bersihin pakai air, pastiin dulu dalamnya bersih. Nah yang kedua ini insangnya ini, nah terus juga nih. Nah ini insangnya nih, bagian insangnya tadi kita putusin dulu, terus kita ambil insangnya, kita tarik, kita bersihin. Karena kalau ikan nila apalagi yang baru dapat ya teman-teman, biasanya di insang sini tuh ada bekas-bekas lumpurnya. Ini yang bikin ikan bau lumpur. Nah, habis itu kita bersihin. Udah deh teman-teman. Ini cara yang pertama. Nih, ini buat ikan kecil biasanya saya gunain tuh. Nah oke, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk ikan yang lebih besar. Nah ini contoh ikan yang lebih besar ya teman-teman. Ini tuh sama, kita gunting juga, kita guntingin. Nah ini nih teman-teman tuh, kalau ikan yang lebih besar gunting segede gini tuh
ukuran kayak gini nggak kuat tuh. Tangan saya sampai sakit bentar. Nah ini nih, ini siripnya dia agak keras, guntingnya juga kurang kuat, makanya kalau bisa pakai gunting yang lebih besar. Ini saya nggak punya gunting yang lebih besar, jadi pakai gunting kecil. Kita buang lagi. Ini biasanya di bagian sini nih yang agak keras nih, karena bagian bawah ini siripnya itu keras banget teman-teman. Di sini nih keras banget tuh teman-teman. Ini kita coba pakai pisau ya, nih pisau saya kekecilan ini, harusnya pisaunya yang lebih besar lagi nih biar nah ini tadi yang saya bilang ya teman-teman ya, kalau bisanya pisaunya kalau bisa yang lebih besar atau pakai gunting yang lebih besar teman-teman. Nih biarin dulu, kita skip dulu, kita coba kita cari pisau dulu deh. Nah ini pisau yang agak besar, saya coba banting. Nggak kena juga nih, pisaunya masih kekecilan. Kita tarik-tarik, kita bacok lagi. Aduh, keras banget ya teman-teman ya. Copot ya. Ini juga nih, ini kayaknya pisaunya emang harus yang lebih besar nih teman-teman. Ini kebetulan saya pisaunya nggak ada yang besar ya teman-teman, karena saya nggak ada pisau. Jadi kita pakai pisau yang kecil. Nanti teman-teman boleh coba di rumah pakai pisau yang lebih besar, atau kalau ada golok pakai golok. Nah ini kita buang, karena ini yang biasanya kena tangan, itu yang biasa melukain tangan. Nah nanti teman-teman ya, nanti kita kalau ikan gede kayak gini bukan yang belahnya dari perut, tapi kita belah dari atas. Itu namanya di apa ya sebutannya? Kalau saya di sini sebutnya saya sebutnya saya seset. Itu nanti kita coba tanyalah ke Chef Juna kalau cara begitu apa namanya. Nah ini kita sisikin lagi teman-teman. Kita sisikin lagi, sisihkan sampai bersih, dipastikan. Nah dipastikan sisiknya semua bersih ya, di kepala nih, apalagi di bagian dekat sirip sini nih. Biasanya di sini nih yang kurang bersih dalam membersihkan sisik-sisiknya nih. Oke, kita harus pastiin teman-teman sisiknya harus benar-benar bersih. Kalau ikan gede agak keras, tapi kita coba terus. Oke teman-teman, kita pastiin semua sisiknya bersih. Nah ini di sini nih, bagian sini nih. Oke, nih di bawah sini nih biasanya nih kurang bersih nih. Nah kita siram lagi, kita pastiin sisiknya. Nah kalau kita mau belah, kita bisa di bagian sini nih, di bagian kiri ikan ya. Kalau saya lebih sukanya sih dari bagian sini nih. Kalau saya lebih suka dari bagian sini karena lebih mudah megang kepalanya ya. Sini kita deket sirip ini, kita belah pelan-pelan. Nah, tuh kita lihat. Berasa nih teman-teman nih. Berasa tulangnya, tulang dalamnya. Nah, kalau kita udah mentok tulang, berarti udah pas tuh sasetan kita tuh. Kita harus bolongin di bagian tulang rusuk ya, tulang rusuk ini nih. Nah kita dorong aja, kita putusin. Oke, kita belah, terus kita pegang, kita belah ke bagian kepalanya. Ini agak keras teman-teman, kalau pakai pisau yang lebih besar ini lebih enak belahnya. Kalau sini kecil banget pisaunya, ini licin lagi takut kena tangan. Keras teman-teman. Alhamdulillah bisa. Nah ini namanya kalau saya bilang ini model seset. Nah tetap ya siripnya teman-teman ya, kita cari, kita buang kanan kiri ya, siripnya kita buang, kita pastiin dia bersih. Karena bagian itu tuh insang, bukan sirip ya, bagian insang itu yang kadang-kadang masih ada lumpur ya teman-teman. Jadi ikan tuh kadang bau lumpur. Nah ini kotorannya kita buang.
kotorannya setelah kita buang, kita bersihin, kita cuci kembali teman-teman. Nah, kita pastiin semuanya bersih ya teman-teman ya kalau nyuci ya. Nggak ada lagi darah-darah, ada kotor-kotoran. Kita pastiin semua bersih. Ini kalau teknik kayak gini biasanya kalau goreng ikan itu ikan matangnya tuh akan merata. Nah, ini tekniknya nih tuh. Nih yang buat ikan kecilnya kayak gini. Oh, insangnya bersih, dalamnya bersih. Nah, ini buat ikan yang lebih besar. Oke, teman-teman. Kayaknya cukuplah video tekniknya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.